Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu mengenai materi angka indeks. Walaupun angka indeks ini sudah pernah saudara rangkum atau saudara ringkas pada waktu sebelum UTS, tapi karena RPS yang sudah kita tentukan, ternyata angka indeks itu kita bahas setelah UTS, maka di sini akan saya bahas dulu materi angka indeks ini. Karena kan saya juga belum menjelaskan mengenai materi angka indeks ini, jadi sebaiknya saya akan membahas lagi dan saudara juga saya harap memperhatikan karena saya lihat hasil dari rangkuman angka indeks saudara ada yang sudah sudah bagus, sudah lengkap, tapi juga ada beberapa yang masih kurang. Ya, kita bahas sekali lagi ya untuk materi angka indeks ini. Dan nanti saya juga akan memberi latihan-latihan soal yang berhubungan dengan angka indeks ini. Oke, kita mulai ya. Pengertian dari angka indeks adalah angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap yang lain atau angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda. Angka indeks ini biasanya memiliki satuan persen, jadi dinyatakan dalam bentuk persen. Namun dalam prakteknya jarang atau hampir tidak pernah disertakan persennya ini. Tapi kita sudah tahu bahwa angka indeks itu menunjukkan dalam bentuk satuan persen. Nah, kegunaannya adalah untuk membandingkan perubahan dari suatu periode ke periode yang lain. Jadi dengan membandingkan angka indeks dari satu periode ke periode yang lain itu kita bisa tahu apakah periode sekarang lebih bagus atau lebih jelek dari periode sebelumnya. Nah, itu kita bisa melihat dari angka indeks ini. Oke, jadi contohnya, misalkan di sini perhitungan angka indeks penjualan kendaraan bermotor dengan tahun dasar 2016 adalah sebagai berikut. Sebelum saya jelaskan, kita harus mengetahui bahwa dalam pembahasan angka indeks itu ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang disebut dengan tahun dasar dan tahun berjalan. Kalau tahun dasar itu adalah tahun yang dipakai sebagai dasar dalam perhitungan angka indeks. Sedangkan tahun berjalan itu adalah tahun yang akan dicari angka indeksnya berdasarkan pada tahun dasar. Oke, jadi kita sudah tahu ya ada dua hal yang sangat penting, yaitu tahun dasar dan tahun berjalan. Oke, sekarang kita bahas yang ada di tabel ini. Dalam tabel ini adalah angka indeks dari penjualan kendaraan bermotor. Nah, ini mulai dari tahun 2016 sampai 2019. Masing-masing penjualannya dalam satuan miliar rupiah adalah sebagai berikut. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, sedangkan untuk perhitungan angka indeksnya itu kita menggunakan suatu rumus. Nah, tahun yang dipakai sebagai dasar itu angka indeksnya pasti 100% karena dipakai sebagai dasar. Kalau di sini tahun dasarnya 2016 berarti pada tahun 2016 itu angka indeksnya sebesar 100%. Tapi misalkan tahun dasarnya diganti dengan tahun 2018, berarti tahun 2018 ini angka indeksnya adalah 100%.
Nah, karena ini yang dipakai sebagai tahun dasar adalah tahun 2016, tahun 2016 dipakai sebagai pedoman, yaitu angka indeksnya bernilai 100%. Nah, angka 100% ini asal mulanya dari 9,9 dibagi 9,9 dikalikan dengan 100%. Kenapa kok dibagi 9,9? Karena yang dipakai sebagai dasar adalah tahun 2016 di mana jumlah penjualannya sebesar 9,3. Jadi 9,3 itu dipakai sebagai penyebut. Jadi dalam pecahan itu kan ada pembilang dan penyebut. Nah, yang dipakai sebagai pembilang itu yang atas, yaitu yang akan dicari angka indeksnya. Yang dipakai penyebut adalah yang bawah, yang dipakai sebagai dasar. Nah, berarti di sini tahun 2017 adalah 6,5 dibagi dengan 9,3 dikalikan 100%. Sehingga hasilnya 70%. Kemudian tahun 18, 9,6 dibagi 9,3 kali 100% hasilnya 103%. Demikian juga dengan tahun 2019 yang menghasilkan 109%. Jadi itu salah satu contoh bentuk yang paling sederhana dalam perhitungan angka indeks. Oke. Sekarang ada beberapa macam atau beberapa jenis dari angka indeks. Yang pertama adalah indeks harga atau price index, yaitu menunjukkan perubahan harga dari suatu periode ke periode yang lain. Yang kedua, indeks kuantitas atau quantity index, yaitu perubahan kuantitas dari suatu periode ke periode yang lainnya. Yang ketiga, indeks nilai atau value index, di mana angka indeks ini adalah yang dipakai untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang dari suatu periode ke periode yang lain. Nah, biasanya indeks nilai ini itu adalah gabungan dari indeks harga dengan indeks kuantitas. Jadi dikalikan. Gitu. Oke. Sekarang, bagaimana cara penentuan angka indeks? Ini ada dua jenis juga dalam menentukan angka indeks. Yang pertama adalah indeks tidak tertimbang. Maksudnya tidak tertimbang itu apa? Yaitu tidak ada faktor penimbangnya. Ini juga dalam bentuk agregatif. Kalau bentuk agregatif itu adalah bentuk secara menyeluruh atau secara keseluruhan, sedangkan bentuk relatif itu adalah dalam bentuk persen. Itu yang pertama, jadi indeks tidak tertimbang. Yang kedua adalah indeks tertimbang. Ini juga ada dua, yaitu berbentuk agregatif secara menyeluruh dan berbentuk relatif dalam bentuk persen. Kalau indeks tertimbang itu berarti sudah ada faktor penimbangnya. Nah, penimbangnya di sini bisa macam-macam. Bisa beratnya, bisa kepentingannya, dan bisa juga bobotnya. Jadi nanti kita bahas satu persatu ini. Nah, yang pertama adalah indeks tidak tertimbang. Indeks tidak tertimbang apa itu? Yang tidak menyertakan faktor penimbangnya. Pertama dalam bentuk agregatif secara menyeluruh. Untuk indeks harga rumusnya adalah I 0,N sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100%. Nah, di sini perlu saya jelaskan ya, bahwa simbol I 0,N ini menunjukkan O-nya itu adalah tahun dasar, N-nya adalah tahun berjalan. Berarti di sini yang akan dicari angka indeksnya adalah tahun yang berjalan ini. Dengan pedoman 0 itu sebagai tahun dasar. Misalkan I 2018,2020. Berarti yang dipakai, yang akan dicari indeksnya adalah tahun 2020, yang dipakai sebagai dasar adalah tahun 2018. Demikian contohnya. Ya, jadi ini masing-masing rumusnya itu hampir sama, jadi tidak usah saya bahas satu persatu ya. Kalau indeks kuantitas itu P diganti dengan Q, ya sama-sama. Kemudian kalau indeks nilai itu V
P diganti dengan V, jadi semuanya rumusnya sama pada dasarnya. Jadi seperti ini bentuknya. Ya, jadi tidak usah saya bahas satu persatu lah, jadi cukup satu saja. Jadi I0, I0N sama dengan sigma PN per sigma 0 kali 100%. N itu adalah tahun berjalan yang akan kita cari angka indeksnya, sedangkan 0 itu adalah tahun yang dipakai sebagai dasar. Jadi ini semuanya diingat-ingat ya, kalau N tahun berjalan, 0 tahun dasar. Dan selanjutnya adalah perhitungan angka indeks dalam bentuk relatif. Ingat ya, tadi kalau ada kata-kata relatif itu berarti dalam bentuk persen. Nah, rumusnya itu prinsipnya sama, cuman kalau dalam bentuk agregatif itu ada sigmanya karena secara keseluruhan. Kalau dalam bentuk relatif itu sigmanya hilang karena sendiri-sendiri. Oke. Untuk indeks harga, rumusnya adalah I0N, ingat ya, 0 itu tahun dasar, N itu tahun berjalan, sama dengan PN per P0, PN itu harga tahun berjalan, P0 itu harga tahun dasar, dikalikan 100%. Demikian juga dengan indeks kuantitas, rumusnya sama, cuma P diganti dengan Q. Untuk indeks nilai juga sama, cuman P di sini diganti dengan V, semuanya sama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh dari perhitungan angka indeks secara relatif. Ini contohnya. Perhitungan indeks harga tidak tertimbang untuk 5 macam barang. Tahun dasarnya adalah 2018. Pada kolom pertama, jenis barangnya mulai dari A sampai E. Kolom kedua menunjukkan harga tahun dasar, yaitu tahun 2018, sehingga di sini diberi simbol P0. Sedangkan harga tahun berjalan itu diberi simbol PN, tahun 2019. Masing-masing harganya sekian, untuk tahun dasar, tahun berjalan masing-masing sekian. Kemudian, kalau dalam bentuk agregatif, itu berarti secara keseluruhan, sehingga di sini rumusnya adalah I0,N sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100%. Berarti jumlah dari PN 1100 dibagi dengan jumlah dari P0 875 kali 100%. Sehingga kalau diselesaikan hasilnya adalah 125,7%. Nah, artinya apa ini? Artinya adalah berarti pada tahun 2019 itu terjadi kenaikan harga sebesar 25,7% dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, 25,7% ini asalnya dari 125,7% dikurangi dengan 100%. Jadi seperti itu artinya. Ya, oke. Kalau dalam bentuk agregatif sudah, sekarang kita lanjutkan dalam bentuk relatif. Nah, kalau dalam bentuk relatif ini tuh kita hitung sendiri-sendiri tadi. Rumusnya adalah sigma P0, rumusnya adalah P0 dibagi dengan PN kali 100%. Ini ya. Dalam bentuk relatif, contohnya perhitungan indeks harga relatif untuk 5 macam barang dengan tahun dasarnya tahun 2018. Maaf ini salah ya. Ini mestinya 18. Oke ya. Oke, kita hitung di sini sekarang. Ini jenis barangnya, macam barangnya. Ini harganya tahun 18 sekian, tahun 19 sekian. Jadi ini adalah P0, ini adalah PN. Terus harga relatifnya dimasukkan ke rumus. Rumusnya adalah PN per P0 kali 100%. Berarti PN-nya 150 per 100 kali 100%. 150%. Terus 116,7% ini dari 175 dibagi 150 kali 100%. Sampai bawah caranya sama. Nah, kalau ingin menghitung berapa indeks harganya itu kita bagi
sesuai dengan jumlah barangnya. Nah, di sini untuk relatifnya jumlahnya adalah jumlahnya di sini adalah 638,5 ya, ini ya. 638,5 dibagi dengan jumlah barang, dibagi 5. Sehingga hasilnya adalah 127,7%. Berarti artinya apa ini? Artinya kalau hasilnya 127,7%, artinya adalah bahwa pada tahun 2019 terjadi kenaikan harga sebesar 27,7% dibandingkan dengan tahun 2018. Jadi artinya seperti itu ya, bisa membandingkan ya antara perhitungan harga dalam bentuk agregatif dan perbandingan harga dalam bentuk relatif. Jadi kita bisa membandingkan. Ya, berikutnya adalah perhitungan angka indeks yang tertimbang. Kalau tadi sebelumnya yang kita bahas itu adalah tanpa penimbang atau tanpa faktor penimbang. Nah, sekarang sudah ada faktor penimbangnya. Nah, faktor penimbang itu bisa berbentuk apa saja. Biasanya dalam bentuk beratnya atau dalam bentuk bobotnya. Ini salah satu contoh perhitungan indeks yang tertimbang. Itu misalkan kita dalam menghitung IPK, indeks prestasi. Indeks prestasi ya, IP bukan IPK. Kalau IPK kan secara kumulatif ya, indeks prestasi. Nah, saudara kan sudah mendapatkan indeks prestasi. Jadi setiap setiap akhir semester itu saudara dapat kartu hasil studi yang di situ ada indeks prestasinya. Nah, dalam perhitungan indeks prestasi itu sudah melibatkan faktor penimbang. Faktor penimbangnya apa dalam perhitungan indeks prestasi? Faktor penimbangnya adalah bobot dari masing-masing SKS pada mata kuliah. Jadi misalkan mata kuliah matematika itu bobot SKS-nya adalah 3. Oh, berarti faktor penimbangnya adalah 3. Kemudian kalau misalkan Pancasila gitu ya, SKS-nya adalah sebesar 2, berarti faktor penimbangnya sebesar 2. Jadi itu yang dimaksud dengan faktor penimbang. Nah, rumusnya itu konsepnya sama dengan perhitungan angka indeks tanpa penimbang, yaitu PN per P0, cuma di sini masing-masing itu dikalikan dengan penimbangnya, width disingkat V. Ya, makanya di sini dikalikan dengan V masing-masing. Kalau rumusnya itu sama. Jadi I0N sama dengan sigma PN kali W per sigma P0 kali W dikalikan dengan 100%. Contohnya, misalkan perhitungan indeks harga tertimbang untuk 5 macam barang tahun dasarnya 2018. Nah, ini ya tabelnya macam barangnya, terus harganya tahun 18 dan tahun 19. Ini P0, ini PN, terus ini width penimbangnya, mungkin penimbangnya itu diambilkan dari masing-masing berat barangnya mungkin ya. Jadi ini kita belum jelas ini width-nya apa, cuman ini sebagai contoh aja. Oke. Nah, sekarang di sini kita tabel yang berikutnya adalah masing-masing dikalikan dengan width-nya. Jadi ini untuk harga tahun dasar dikalikan dengan width, berarti 100 dikalikan 9, ini 150 kali 11, ini 175 kali 10, dan seterusnya sampai bawah. Jadi P0 kali V. Sedangkan tahun 2019 itu adalah PN kali V. Jadi di sini harga PN masing-masing dikalikan dengan V. Jadi 1350 itu asalnya dari 150 kali 9. 1925 asalnya dari 175 kali 11. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian sesuai dengan rumusnya tadi bahwa I0N perhitungan angka indeksnya adalah sigma PN kali V. PN kali V itu ini sigmanya
7.875 dibagi dengan sigma PN kali P0 kali V. Jadi P0 kali V ini sigmanya sekian. Dimasukkan ke sini, dikalikan 100% sehingga hasilnya 124,02%. Nah, artinya apa ini? Artinya bahwa tahun 2019 terjadi kenaikan harga. Karena ini kan topiknya harga ya. Mungkin ini bisa ditambahi kenaikan harga sebesar 24,02%. Dibandingkan, mungkin bisa ditambah ini ya, dibandingkan dengan tahun 2018. Jadi ini kesimpulannya seperti ini. Oke ya. Kalau ada yang tanya misalkan 24,02 itu dari mana? Tentunya dari 124,02% dikurangi dengan 100%. Ya, jadi artinya seperti ini. Ya, sekarang perhitungan indeks harga tertimbang dalam bentuk relatif. Ingat kalau relatif itu pasti ada persennya. Jadi rumusnya di sini adalah I0N sama dengan sigma PN per P0 dikalikan 100% dikalikan dengan V masing-masing ya, terus ini nanti dijumlah dibagi dengan jumlah dari faktor penimbangnya. Nah, contohnya misalkan perhitungan angka indeks harga relatif tertimbang untuk 5 macam barang. Tahun dasarnya 2018. Dalam contoh di tabel ini, harga relatif pada tahun 2019 itu sudah dihitung ya, sudah dihitung. Ini ada di depan sini ini perhitungannya harga relatif tahun 2019. Jadi kolom yang ada di sini itu dipindahkan ke sini. Nah, sekarang bedanya itu sekarang sudah ada penimbangnya. Jadi width-nya sudah ada. Nah, kita tinggal memasukkan ke rumus saja. Kan di sini rumusnya adalah PN per P0 kali 100% sudah dihitung di sini. Ini ya, hasilnya sekian, dikalikan dengan V. Jadi masing-masing dikalikan dengan width-nya. Ini ya, harga relatif kali V. Sini dikalikan 150 kali 9, hasilnya 1350. 116,7 kali 11 hasilnya 1283,7 dan seterusnya sampai bawah. Terus di total, kemudian dimasukkan ke rumus, totalnya 4.926,7 dibagi dengan 39 total bitsnya dikalikan dengan 100%, ini kurang ya, dikalikan 100%, sehingga hasilnya adalah 126,3%. Nah, kalau disuruh mengartikan apa tadi artinya? Bahwa pada tahun 2019 itu terjadi kenaikan harga sebesar 26,3% dibandingkan dengan tahun 2018. Jadi yang penting kita juga tahu artinya, jangan hanya sekedar hasil angkanya saja. Kemudian berikutnya, ini adalah contoh dari perhitungan angka indeks tertimbang. Ya, angka indeks tertimbang, ingat angka indeks tertimbang itu apa? Yaitu perhitungan angka indeks yang ada faktor penimbangnya. Ini contohnya apa saja metode-metode perhitungan angka indeks yang tertimbang. Yang pertama adalah metode Laspeyres. Nah, dalam metode Laspeyres ini yang dipakai sebagai penimbang adalah kuantitas tahun dasar. Makanya rumus untuk mencari angka indeks dengan metode Laspeyres ini rumusnya adalah
IL, last payers di sini saya simbolkan dengan L ya. I itu adalah angka indeksnya, angka indeks last payers. 0,N sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi dengan sigma P0 kali Q0. Jadi faktor penimbangnya adalah Q0. Jadi yang atas dikalikan Q0, yang bawah juga dikalikan Q0. Kali 100%. Itu metode last payers. Jadi contohnya ini, contohnya ya. Dengan contoh yang mungkin hampir sama ya. Ini ada 5 macam barang, tahun dasarnya 2018. Berarti ini adalah P0-nya. Sedangkan tahun berjalannya atau tahun yang akan kita cari angka indeksnya adalah tahun 2019. Jadi ini adalah PN-nya. Ya, jadi ini P0-nya sekian masing-masing, PN-nya masing-masing sekian. Terus untuk kuantitasnya, jadi barang A itu kuantitasnya berapa masing-masing? Pada tahun 18 sekian, pada tahun 19 sekian. Nah, berarti yang kuantitas pada tahun 2018 itu disimbolkan dengan Q0, yang kuantitas tahun 2019 disimbolkan dengan Qn. Nah, berhubung metode last payers itu menggunakan faktor penimbang Q0 atau kuantitas tahun dasar, berarti yang kita pakai yang ini. Yang tahun 19 ini diabaikan, tidak usah dibuat perhitungan. Nah, sehingga di sini kita buat kolom sesuai dengan kebutuhan rumus ya. Rumusnya PN kali Q0 dan P0 kali Q0. Jadi ini adalah P0 kali Q0, ini adalah PN kali Q0. Jadi ini hasilnya P0-nya 60 dikalikan dengan 2, 120. 30 dikalikan dengan 3, 90, dan seterusnya sampai bawah. P0 kali Q0. Jadi P0 kali Q0. Terus yang kolom berikutnya adalah PN kali Q0. Berarti harga PN ini, tahun berjalan ini masing-masing dikalikan dengan Q0. Jadi PN kali Q0 ya 400, ini dari 200 kali 2. 210 dari 70 kali 3. Dan seterusnya sampai bawah. Kemudian masing-masing, karena ini rumusnya sigma ya, jadi di total, ini juga di total. Sehingga masuk ke sini 1040 dibagi dengan 380 hasilnya 100%. Kalau diselesaikan di sini hasilnya adalah 273,68%. Angka ini itu harus saudara jelaskan artinya apa ini artinya. Nah, kemarin sebelum UTS itu kan saya coba kasih soal ya. Saudara kan menjawab. Nah, jawaban saudara itu kebanyakan itu sampai di sini saja. Sampai angka yang dicari, sampai angkanya saja. Padahal yang penting itu adalah kesimpulannya. Apa kesimpulan dari hasil angka indeks ini? Itu harus kita jelaskan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah, nah ini kalau 273,68% artinya berarti pada tahun 2019 itu terjadi kenaikan harga sebesar berapa ini? Sebesar 173,68% dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, angka 173,68% itu dari mana? Dari 273,68% dikurangi dengan 100%. Ya, jadi mungkin lebih jelasnya coba saya tulis di sini ya kesimpulannya. Kesimpulan adalah pada tahun 2019 terjadi kenaikan harga sebesar berapa itu 173,68% dibandingkan
dibandingkan tahun 2018. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ya. Oke, ini perhitungan indeks harga menurut metode Las-Peirez. Sekarang yang berikutnya menurut metode Pace. Nah, kalau Pace ini bedanya apa dengan Las-Peirez? Kalau Las-Peirez itu angka penimbangnya adalah Q0. Nah, kalau Pace itu angka penimbangnya adalah Qn. Qn itu adalah kuantitas pada tahun berjalan. Berarti Q0-nya tidak kita pakai. Itu metode Pace. Nah, dengan contoh yang sama ya tadi ya. Macam barang, harga, kuantitas. Nih, sekarang kita hitung ini untuk mencari angka indeks dengan metode Pace ini. Jadi yang kita butuhkan adalah Pn kali Qn dan P0 kali Qn. Ini ya, P0 kali Qn dan Pn kali Q0. Jadi masing-masing, berarti kuantitas tahun 2018 ini tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah yang tahun 2019. Jadi kebalikan dari metode Las-Peirez tadi. Kalau Las-Peirez itu yang dipakai kuantitas tahun dasar, kalau Pace yang dipakai kuantitas tahun berjalan. Oke ya, jadi P0 kali Qn 180 itu dari 60 dikalikan 3. 60 dari 30 kali 2. Ya, jadi tidak kita pakai. Yang ini juga gitu, Pn kali Qn. Jadi Pn-nya 200 kali 3, hasilnya 600. 140 ini dari 70 kali 2. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, sehingga di sini hasilnya sigma Pn kali Qn 1500 dibagi dengan sigma P0 kali Qn 580 kali 100%, hasilnya adalah 277,78%. Nah, ini artinya apa? Ini harus diberi kesimpulan. Apa kesimpulannya ini? Kesimpulan berarti apa kesimpulannya? Berarti pada tahun 2019 terjadi kenaikan harga sebesar berapa ini? Sebesar 177,78%. Ya, seperti ini dari 277,78 dikurangi 100%. Nah, kenapa kok besar sekali? Ya, memang besar. Dibandingkan ini kan yang tadinya 60 jadi 200, yang tadinya 30 jadi 70. Ini kan lebih dari 100% kenaikannya. Makanya setelah dihitung dengan metode Pace, itu ternyata kenaikannya sebesar 177,78%. Jadi seperti itu. Ya, oke. Terus metode yang berikutnya ini ada metode Drubis. Kalau Drubis itu gabungan dari metode Las-Peirez dengan metode Pace, dicari tengah-tengahnya. Sehingga cara menghitungnya L plus P per 2. Berarti L-nya berapa ini? L-nya 273,68% ditambah 277,78%, hasilnya dibagi 2. Hasilnya berapa nanti dihitung sendiri ya. Oke, terus yang berikutnya ada metode Irving-Fisher. Nah, Irving-Fisher ini dasarnya juga Las-Peirez dan Pace, cuman di sini di akar. Jadi dikalikan kemudian di akar. Hasilnya berapa? Ya, tinggal menghitung aja di sini. 273,68 dikalikan 277,78 hasilnya berapa? Terus diakar. Nanti hasilnya berapa? Gitu. Terus yang terakhir metode Marshall-Edgeworth. Nah, metode Marshall-Edgeworth ini yang dipakai sebagai penimbang adalah gabungan antara Q0 plus Qn. Jadi kalau kalau Las-Peirez itu penimbangnya kan Q0 saja. Kalau Pace itu penimbangnya kan Qn saja. Nah, ini digabung Q0 plus Qn. Jadi seperti ini.
Nah, nanti bisa saudara coba sendiri nih. Berarti pengalinya itu Q0 dan Qn itu sama-sama digabung di sini. Ditambahkan ya, ditambah dulu, terus masing-masing dikalikan. Jadi seperti itu, nanti bisa dicoba sendirilah. Oke ya. Dah ya, kemarin yang saudara coba kan kalau enggak salah cuma metode Lespeyes dan Paase aja ya. Nanti dicoba di rumah nanti yang metode Drobis itu gimana, metode Irving Fisher itu bagaimana, metode Marshall Edge Group itu bagaimana. Dicoba untuk dihitung dengan contoh yang sama tentunya. Oke. Nah, kalau gitu kita lanjutkan lagi dengan indeks rantai. Nah, ini lepas dari yang di atas tadi. Jadi indeks rantai ini adalah cara perhitungan angka indeks yang menggunakan tahun dasarnya itu tahun dasar yang sebelumnya. Jadi yang dipakai sebagai tahun dasar itu tahun dasar yang sebelumnya. Jadi misalkan kita ingin menghitung angka indeks tahun 2020 misalkan. Berarti yang dipakai sebagai dasar itu adalah satu tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Kalau misalkan kita ingin menghitung angka indeks tahun 2019, berarti yang kita pakai sebagai dasar adalah tahun 2018. Jadi satu tahun sebelumnya. Nah, contohnya ini ya. Jadi perhitungan angka indeks berantai ini ada data tahun, kemudian ini ada data harga. Nah, untuk indeks berantai cara menghitungnya kalau untuk tahun 2016 ini kan sebenarnya cara ngitungnya kan tahun dasarnya 2015. Tahun sebelumnya. Nah, karena di sini tahun sebelumnya tidak diketahui dalam data, ya berarti tahun dasarnya itu pakai tahun yang bersangkutan aja. Ya, jadi di sini 50 per 50 kali 100%. Hasilnya 100%. Karena tahun dasarnya sebelumnya tidak diketahui. Oke, jadi yang kita hitung mulai dari tahun yang 17 saja. Jadi angka indeks tahun 2017 adalah sebesar harga tahun 2017 100 dibagi dengan harga sebelumnya, tahun sebelumnya. 50 kali 100. Sehingga nilainya adalah 200%. Ini juga gitu. 18 dasarnya 2017. 150 dibagi 100 kali 100%. Ini juga gitu, 200 dibagi 150 kali 100%, harganya sekian. Angka ini itu saudara harus bisa menjelaskan. Misalkan saya kasih contoh ya. Angka indeks tahun 2019 hasilnya 133,33%. Artinya apa ini? Oh, artinya adalah bahwa tahun 2019 itu terjadi kenaikan harga sebesar 33,33% dibandingkan dengan tahun 2018. Jadi seperti itu artinya. Ya, jadi ini mudah-mudahan semuanya saudara bisa mengartikan semua dari angka yang ada di kolom ini. Oke, mungkin ini kurang persennya ya, bisa ditambahi sendirilah. Ini saya ngetiknya kurang ada persen ya. Ini juga pengalinya juga kurang persen. Ini saudara perbaiki sendiri ya sampai bawah sini. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana kalau kita ingin merubah tahun dasar. Jadi misalkan kita sudah menghitung suatu angka indeks dengan menggunakan tahun dasar tertentu. Kemudian kita ingin mengganti tahun dasarnya itu, misalkan yang tadinya tahun dasarnya itu 2015, ingin diganti menjadi 2018. Itu bagaimana caranya? Nah, sekarang kita ambil contoh aja di sini. Bagaimana kalau perubahan tahun dasar dari tahun 2014 menjadi tahun 2017? Nah, ini ada contoh ya. Kolom pertama adalah data tahun mulai dari 14 sampai 19. Kemudian kolom kedua ini besarnya angka indeks, di mana angka indeks yang ada di sini itu menggunakan tahun dasar 2014. Sehingga tahun 2014 itu sebesar 100.
Kita ingat ya bahwa tahun yang dipakai sebagai dasar itu angka indeksnya itu pasti 100 atau lengkapnya itu 100%. Itu ya. Jadi ini datanya 2014 100 dan seterusnya. Kemudian kita ingin merubah yang tadinya angka dasarnya itu 2014, sekarang diganti menjadi 2017. Sehingga di sini pada tahun 2017 itu angka indeksnya sebesar 100. Nah, terus kita hitung di sini. Tahun 2014 berapa kalau yang dipakai dasar itu tahun 2017. Berarti angka indeks tahun 2017 di sini sebesar 250 itu dipakai sebagai penyebut atau dipakai sebagai pembagi. Nah, contohnya tahun 2014 angka indeksnya berapa? Kalau tahun 2017 dipakai sebagai dasar, berarti perhitungannya adalah 100 ya, dibagi dengan 250 sebagai tahun dasar dikalikan dengan 100%. Sehingga hasilnya di sini sebesar 40%. Ya, jadi ini kurang persennya ya, dikasih semua nanti persennya. Kemudian tahun 2015 berapa kalau tahun dasarnya 2017? Maka di sini tahun 2015 110 dibagi 250 kali 100. Sehingga hasilnya adalah 44. Tahun 2016 juga gitu, 175 dibagi 250 kali 100. Sehingga hasilnya adalah 70 dan seterusnya sampai bawah. Ya. Nah, sekarang misalkan yang tadinya tahun 2014 dipakai sebagai dasar, terus saya ingin mengganti tahun dasar itu menjadi tahun 2018. Bagaimana caranya? Oh, berarti tahun 2018 ini dipakai sebagai dasar. Jadi nanti pembaginya itu semuanya sebesar 300. Ya, jadi tahun 2014 sama dengan 100 dibagi 300 kali 100. Berapa? Tahun 2015 juga gitu, 110 dibagi 300 kali 100, hasilnya berapa? Dan seterusnya sampai bawah. Nah, tahun yang dipakai sebagai angka indeks itu tentunya nilainya adalah 100. Seperti ini. Tahun 2017 kan dipakai sebagai tahun dasar, maka tahun 17 itu nilainya pasti 100. Nah, nanti juga gitu, kalau saudara ingin mengganti tahun dasarnya menjadi tahun 2018, nanti angka indeks pada tahun 18 itu pasti nilainya sebesar 100. Nah, demikian seterusnya. Itu cara mengganti tahun dasar. Oke, sampai di sini ya. Kemudian berikutnya itu angka indeks bisa digunakan untuk proses deflasi. Deflasi ya, proses deflasi yang dimaksudkan adalah untuk mengurangi pengaruh perubahan harga. Nah, sekarang kita berbicara upah real. Upah real itu upah yang sebenarnya yang sudah diperhitungkan dengan indeks harganya. Itu angka real. Kalau upah nominal itu upah yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan nilainya. Misalkan saudara kerja ya. Pada tahun 2019 itu gaji saudara 5 juta rupiah. Nah, berarti upah nominal saudara itu sebesar 5 juta rupiah. Nah, tapi untuk tahun 2020 upah real saudara berapa? Nah, kalau ditanya upah real itu sudah menyangkut masalah indeks harga. Berarti harus disesuaikan dengan indeks harganya. Kalau misalkan indeks harganya itu naik, berarti upah nominal saudara itu akan turun secara real. Dan sebaliknya, kalau indeks harganya turun, berarti upah real saudara itu akan naik. Begitu. Nah, contohnya seperti ini. Perhitungan upah real, ingat ya, upah real itu rumusnya adalah upah nominal, upah yang sebenarnya, dibagi dengan indeks harga kali 100. Tuh. Contohnya, misalkan perhitungan upah real, ini tahun dasarnya pakai 2014.
Berarti indeks harga pada tahun 2014 itu pasti 100. Ini datanya ya. Upah per bulan, ini contoh aja, makanya angkanya kecil ya, upah per bulan. Tahun 2014 itu sebesar 55.000 secara nominal. Ya. Terus 2015 57.000 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, secara nominal mungkin upah dari tahun ke tahun itu akan naik. Ya kan? Ini 55, 57, 59 kan naik semua. Ya. Tapi secara real itu belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Itu kita lihat indeks harganya dulu. Ya, indeks harganya bagaimana? Kalau indeks harganya naik, ya berarti nanti nominalnya juga akan turun secara real. Tapi sebaliknya, kalau indeks harganya itu turun, maka upah realnya itu akan naik. Gitu. Nah, kita coba di sini. Kita lihat ya secara sepintas ya di sini ya. Indeks harganya, ini tahun dasarnya 2014, itu 100 dan seterusnya. Nah, berarti indeks harga itu secara dari tahun ke tahun itu naik apa turun di sini? Itu kan naik. Nah, berarti nanti pasti upah realnya itu akan turun. Karena apa? Karena indeks harganya itu naik. Coba aja sekarang kita cek ya. Kalau upah nominalnya itu 55.000 dengan kondisi indeks harga yang seperti ini, upah realnya menjadi berapa? Nah, karena pada tahun 2014 itu dipakai sebagai dasar, otomatis indeks harganya itu 100, berarti upah realnya itu sama. Ya kan? Jadi upah nominalnya 55.000 dibagi dengan 100 dikalikan dengan 100. Itu kan hasilnya sama, 55.000. Oke. Terus berikutnya tahun 2015 itu berapa upah realnya dengan kondisi indeks harga sebesar 120. Nah, kita masukkan ke rumus. Upah nominalnya itu 57.000 ya. Kemudian indeks harganya 120 dikalikan 100 sehingga hasilnya 47.500. Nah, yang tadinya 57.000 secara nominal tapi realnya menjadi 47.500. Berarti naik apa turun? Turun ya, turun. Oke. Sekarang tahun 2016. Tahun 2016. Kalau upah nominalnya 59.800, upah realnya berapa? Nah, kita masukkan ke rumus ini. Nominal 59.800 dibagi indeksnya 130 kali 100. Hasilnya 46.000. Berarti turun realnya. Oke, terus 17 juga gitu. Masukkan rumus. Hasilnya 54.400. Berarti turun juga. Ini juga 70.200 tahun 18 ya. Dibagi 130 hasilnya 54.000. Dan seterusnya sampai bawah. Itu cara menghitung upah real. Jadi hati-hati saudara. Meskipun kelihatannya ya, misalkan upah atau gaji kita itu naik secara nominal, tapi secara realnya itu belum tentu. Karena apa? Karena kalau harga-harga itu semakin tinggi, semakin melambung tinggi, itu upah real kita itu menjadi turun. Nah, sehingga untuk perhitungan upah real ini itu sangat penting. Biar kita tahu, secara real hasil kita itu, gaji kita itu turun apa naik. Nah, seperti itu. Jadi ini antara lain mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Nilai waktunya apa? Dilihat dari indeks harganya. Ya, jadi itu mungkin yang penting ya bagi kita nanti dalam memperhitungkan uang ya, nilai uang. Nah, coba sekarang ada soal di sini ya, ada soal. Jadi yang sudah kita bahas ini itu kita menggunakan tahun dasar 2014 dengan upah real sebesar sekian. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau tahun dasarnya itu diganti tahun 2018. Upah realnya akan sebesar berapa?
Ya, tolong ya, itu saudara kerjakan dengan cara yang kita yang saya bahas seperti contoh tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga ada soal lagi. Soal lagi ya. Soal lagi. Coba soal ini sama soalnya, cuma mungkin angkanya beda. Ini coba saudara kerjakan juga, saudara kerjakan ya. Nanti minggu depan mungkin kita masih membahas soal-soal ini. Nah, kalau soal-soalnya yang saudara kerjakan itu sudah benar semua, ya berarti saudara sudah sangat paham untuk materi angka indeks ini. Ya. Dan jika materi yang saya bahas tadi itu ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan, pertanyaannya silahkan di-share di WA grup saja. Biar nanti penyelesaiannya itu teman-temannya tahu semua. Oke ya, gitu aja ya. Oke, selamat mempelajari sistem baru ini. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.